Oke, sampai saat ini telah ditemukan atau telah diketahui ada 114 unsur, ya. Di mana dari 114 unsur ini ada yang merupakan unsur-unsur alami, ya. Ada juga yang merupakan unsur-unsur buatan. Nah, unsur alami itu artinya ya unsur yang langsung tersedia di alam, ya, bukan merupakan hasil rekayasa atau penciptaan atau dibuat oleh ilmuwan, gitu ya. Kalau unsur buatan ya unsur yang sengaja dibuat oleh para ilmuwan tentunya di laboratorium, ya. Oke, pada pembahasan ini kita hanya membicarakan masalah unsur alami, sedangkan unsur buatan nggak kita bahas, ya. Oke, unsur alami itu jumlahnya sekitar 90-an unsur, ya. Berarti sisanya adalah unsur buatan, ya, dari 114 ini. 90-an itu merupakan unsur alami. Nah, unsur alami itu bisa kita dapatkan atau bisa kita temui di alam ini. Ada yang dalam keadaan bebas, artinya dia berdiri sendiri, tidak berikatan dengan unsur. Unsur alami itu jumlahnya sekitar 90-an unsur, ya. Berarti sisanya adalah unsur buatan, ya, dari 114 ini. 90-an itu merupakan unsur alami. Nah, unsur alami itu bisa kita dapatkan atau bisa kita temui di alam ini. Ada yang dalam keadaan bebas, artinya dia berdiri sendiri, tidak berikatan dengan unsur lain. Nah, tapi ada juga yang berikatan dengan unsur lain atau kita sebut dengan dalam keadaan senyawa, ya. Nah, tentu saja lebih banyak yang dalam keadaan senyawa dibandingkan yang dalam keadaan bebas, ya. Oke, sekarang unsur-unsur apa yang kita temukan dalam keadaan bebas? Nah, itu pertama adalah unsur-unsur gas mulia. Nah, kita tahu gas mulia adalah unsur yang sangat stabil, artinya konfigurasinya sudah stabil sehingga dia tidak perlu berikatan dengan unsur lain agar menuju stabil, gitu ya. Nah, gas mulia ini biasa kita temukan dalam keadaan bebas itu bentuknya dalam keadaan monoatomik, ya. Jadi partikel-partikelnya itu merupakan partikel atomik, ya. Nah, contohnya gas mulia itu apa aja? Ya, helium, kemudian neon, argon, kemudian apa? Krypton dan xenon, ya. Satu lagi radon, tapi radon ini termasuk unsur gas mulia sehingga sangat jarang ditemukan, ya. Jadi kalau monoatomik katanya kalau misalnya ada gas helium, artinya kalau gas helium semua partikel gas helium itu berupa atom-atom helium yang tidak berikatan, gitu ya. Beda halnya kalau gas oksigen. Kalau gas oksigen molekulnya itu dibentuk dari dua atom oksigen gabung, gitu ya. Tapi kalau ini keadaan monoatomik, kalau gas oksigen diatomik, ya. Oke, selain gas mulia, yang kedua adalah unsur-unsur logam, tapi logam yang tidak reaktif. Artinya logam yang tidak mudah teroksidasi, ya. Nah, logam-logam ini biasanya dalam derajat volta letaknya di kanan dari hidrogen. Nah, apa aja? Nah, ini biasanya ada logam emas, ya, perak, kemudian tembaga, Cu, dan platina, ya. Biasanya logam-logam ini bisa kita temukan dalam keadaan bebas. Kemudian yang ketiga adalah unsur-unsur non-logam. Nah, unsur non-logam yang bisa kita temukan dalam keadaan bebas itu adalah oksigen, ya. Oksigen itu biasa dalam keadaan O2, kemudian gas nitrogen N2, lalu belerang, ya, dan karbon. Nah, unsur-unsur ini, ya, unsur-unsur alami ini itu bisa kita dapatkan, ya, di udara, ya, pada udara yang bersih, gitu ya. Bisa juga pada kulit bumi, dan bisa juga terdapat di air laut. Nah, kemudian unsur-unsur alami apa yang bisa kita dapatkan di udara, kemudian yang ada di kulit bumi, ataupun ada di air laut. Nah, oke. Di udara, ya, ini biasanya udaranya adalah udara yang bersih. Itu penyusunnya adalah yang paling banyak itu adalah gas nitrogen N2, ini sekitar 78%, gitu ya. Kemudian yang kedua baru oksigen. Ya, jadi oksigen bukan paling banyak di udara, ya. Justru yang paling banyak adalah gas nitrogen. Oksigen itu sekitar 20%, ya, 20%-an. Nah, kemudian baru nanti adalah argon, ya, argon ini sekitar 0,93%. Lalu diikuti dengan CO2, ya, ini sekitar 0,031%, gitu ya. Lalu nanti ada neon, kemudian helium, lalu ada gas metana,
kemudian ada karbon monoksida, ya, terus ada krypton, kemudian ada gas N2O, ya, lalu gas H2 dan xenon, dimana ini makin bawah jumlahnya makin sedikit, gitu ya. Jadi penyusun utama dari udara itu adalah N2, gas nitrogen, baru gas oksigen, dimana oksigen ini dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam proses respirasi. Nah, sedangkan pada kulit bumi, ya, kulit bumi, ini biasanya unsur-unsurnya kita temukan dalam keadaan senyawa. Beda halnya kalau udara ini banyak yang dalam keadaan bebas, ya, N2, O2, AR, ya, kalau CO2 senyawa, kemudian neon, helium, ya, krypton, H2, xenon, ini ditemukan dalam keadaan bebas. Tapi kalau di kulit bumi itu hampir semuanya dalam keadaan senyawa, gitu ya. Jadi nggak ada, kalau oksigen bukan dalam keadaan O2, tapi dalam keadaan senyawanya, ya. Nah, di kulit bumi itu yang paling banyak adalah oksigen, ya. Oksigen hampir setengahnya atau hampir 50%, sekitar 49%-an, ya. Kemudian diikuti dengan silikon, ya, silikon itu sekitar 26%, lalu aluminium itu sebesar 7,5%, lalu besi, ya, atau Fe sekitar 4,71%, kemudian ada kalsium itu Ca, ya, kalsium sekitar 3,39%, ingat ya, tapi bukan dalam keadaan bebas, ya, ini dalam keadaan senyawa. Lalu ada natrium sekitar 2,63%, ada kalium sekitar 2,4%, lalu ada Mg, magnesium sekitar 1,93%, lalu ada hidrogen, ya, hidrogen sekitar 0,87%, dan masih banyak unsur lain, gitu ya, kayak klor, fosfor, mangan, karbon, belerang, barium, ya, nitrogen, fluorin, strontium, dan unsur-unsur logam lainnya, gitu ya, seperti emas, perak, gitu ya. Nah, itu terdapat di kulit bumi. Nah, biasanya kalau di kulit bumi ini senyawa itu dalam bentuk senyawa, ya. Sedangkan kalau di udara ini ada yang bentuknya senyawa, ada juga yang dalam keadaan bebas. Udara yang bebas N2, O2, argon, neon, helium, kemudian krypton, hidrogen, H2, gitu ya, dan xenon. Nah, kemudian kalau yang di air laut, biasanya ditemukan unsur-unsurnya itu dalam keadaan ion, gitu ya. Mana air laut ini ada ion klorida, ya, celmin, ini yang paling banyak, ya, klorida. Ini senyawa-senyawa yang terkandung di air laut itu kebanyakan mengandung ion klorida. Lalu yang selanjutnya adalah natrium, ion natrium, ion Na+, ya. Kemudian ada sulfat, SO4-2-, kemudian ada magnesium, Mg2+, kemudian ada kalsium, Ca2+, kemudian kalium, K+, lalu ada ion bikarbonat. Oh, ion bikarbonat, kalau karbonat kan CO3-2-, kalau bikarbonat HCO3-, ya. Lalu ada bromida atau Br-, ya. Kemudian ada juga ion-ion yang lain, ya, kayak ion nitrat, ya, kemudian fluorida dan sebagainya, ya. Itu adalah beberapa kelimpahan unsur-unsur yang terdapat di udara, kulit bumi, ataupun di air laut. Nah, kemudian kalau kita ingin mendapatkan suatu unsur tertentu, maka kita harus melakukan proses pengolahan terhadap suatu bahan alam yang mengandung unsur tersebut, gitu ya. Nah, contohnya kalau kita ingin mendapatkan besi, maka kita harus mengolah suatu bahan alam yang mengandung unsur besi, ya. Nah, di mana bahan-bahan alam yang mengandung unsur atau senyawa tertentu itu disebut dengan namanya mineral. Ya. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan unsur besi, maka kita harus melakukan pengolahan terhadap suatu mineral yang mengandung besi, ya. Contohnya adalah mineral FeS2. Nah, bisa juga kita mengolah dari Fe2O3 atau bisa juga dari FeCO3.
Nah, biasanya mineral-mineral ini kan didapatkan di kulit bumi ya. Nah, di kulit bumi itu sendiri, mineral-mineral ini itu juga akan bercampur dengan mineral-mineral lain ya. Ya, di mana mineral-mineral yang lain itu tidak mengandung besi. Nah, untuk mendapatkan mineral FeS2 sendiri ya, maka kita juga harus melakukan suatu pengolahan tertentu ya. Baru kalau kita dapatkan FeS2, kita lakukan pengolahan lebih lanjut, baru kita dapatkan apa? Unsur besi ya. Jadi tahapnya cukup panjang untuk mendapatkan suatu unsur. Oke, ada beberapa mineral ya, mungkin banyak ya, bukan beberapa ya, yang terkandung dalam kulit bumi ya. Antara lain mineral yang mengandung unsur tembaga, itu bisa kalkopirit ya. Kalkopirit itu mengandung senyawa CuFeS2, atau bisa juga kalkosit. Kalau kalkosit itu senyawa lah Cu2S. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan mineral besi ya, Fe, itu bisa dalam bentuk ini FeS2. FeS2 itu adalah pirit ya. Bisa juga dalam hematit, itu yang ini ya, Fe2O3. Bisa juga dalam magnetit. Magnetit itu adalah Fe3O4. Nah, bisa juga siderit. Siderit itu FeCO3. Nah, kemudian kalau mineral yang mengandung aluminium, nah itu bisa berupa boksit. Boksit itu senyawa Al2O3NH2O. Nah, bisa juga dalam kriolit. Kriolit itu senyawa Na3Al(F6) ya. Nah, selain itu ada juga mineral-mineral yang mengandung apa lagi ya? Misalkan magnesium. Nah, magnesium itu bisa kita dapatkan dari magnesit. Ya, magnesit itu MgCO3, bisa juga dolomit. Dolomit itu adalah suatu garam rangkap. Garam rangkap tau nggak? Garam rangkap adalah garam yang terdiri dari dua kation. Anionnya cuma ada satu, gitu ya. Nah, dolomit itu adalah termasuk garam karbonat. Ya, karbonat kan CO3 domain ya. Tapi dia punya dua kation. Kation itu adalah Mg sama Ca. Jadi dolomit itu adalah garam MgCO3, CaCO3 ya. Nah, selain itu, mineral yang mengandung Mg bisa kita dapatkan di dalam garam Epsom. Ya, dimana garam Epsom itu punya rumus MgSO4 7H2O. Kemudian mineral yang mengandung kalsium itu di mana aja? Ya, ini bisa dalam gipsum. Gipsum itu rumusnya adalah CaSO4 2H2O. Nah, bisa juga dalam dolomit. Tadi kan dolomit MgCO3 CaCO3 ya, berarti mengandung Mg dan CaCO3. Lalu di dalam batu kapur. Batu kapur itu senyawanya adalah CaCO3. Nah, kemudian mineral yang mengandung barium ya, itu bisa dalam barit ya. Barit itu adalah BaSO4. Kemudian ada juga mineral yang mengandung timah. Timah itu adalah ya, unsurnya Sn, di mana ini bisa ditemukan dalam mineral kasiterit. Kasiterit di mana mengandung senyawa SnO2. Lalu kalau ingin mendapatkan kalium, ini dapat dalam mineral silfit ya, mengandung senyawa KCl. Nah, itulah beberapa mineral yang mengandung unsur-unsur tertentu, gitu ya. Oke, tadi kan bahan alam yang mengandung unsur atau senyawa tertentu itu disebut dengan mineral. Nah, dimana untuk mendapatkan suatu unsur maka kita harus mengolah mineral-mineral ini. Cuma masalahnya tidak semua mineral yang dapat digunakan sebagai sumber komersial dari suatu unsur. Nah, hal ini tergantung dari mudah atau sukarnya proses pengolahan.
gitu ya.